Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak Nuris di channel Berbagi Wawasan. Masih dengan prinsip awal kita, yaitu hal sepele bagi kita bisa jadi luar biasa bagi mereka yang membutuhkannya. Maka dari itu, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua agar kita semua bisa berbagi wawasan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara mencari akar kuadrat bilangan 100 sampai dengan 10.000. Sebelumnya saya tegaskan bahwa cara yang saya sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan dari hasil bilangan kuadrat. Contoh yaitu akar dari 64. Berapa akar 64? Ada yang masih ingat? Untuk mencari akar 64, kita harus menulis antara 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat seperti tabel yang saya buat ini. Karena angka 64 didapat dari angka 8 kuadrat, maka akar 64 hasilnya adalah 8. Nah, tetapi jika bukan dari bilangan hasil kuadrat atau bukan bilangan kuadrat, maka tidak bisa dengan cara yang akan saya sampaikan, seperti akar 17, akar 35. Karena itu bukan merupakan bilangan kuadrat, maka tidak bisa dengan cara yang saya sampaikan ini. Untuk lebih jelasnya, sudah saya siapkan 3 soal, yaitu soal yang pertama akar 144. Karena angka 144 ini adalah angka ratusan, maka tidak ada di dalam tabel yang saya sediakan, sehingga kita membutuhkan cara untuk mencarinya. Nah, cara itulah yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Untuk contoh yang kedua yaitu akar 1369 dan juga akar 1296. Untuk lebih menyingkat waktu, mari kita bahas contoh soal yang pertama. Berapakah akar dari 144? Sebelum saya jelaskan, kita harus tahu bahwa angka ratusan jika diakar nanti pasti menghasilkan 2 digit angka, yaitu angka puluhan dan angka satuan. Langkah yang pertama, kita pisahkan dulu 2 angka yang paling belakang. Angka bagian kanan yaitu 44 dan angka bagian kiri yaitu 1. Kita tentukan digit yang pertama atau angka puluhannya, yaitu dengan cara kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Kita lihat tabelnya, yaitu adalah angka 1 kuadrat. Karena angka yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat, maka digit yang pertama atau angka puluhannya kita isi dengan angka 1. Untuk mencari digit yang kedua atau angka satuan, kita melihat angka bagian kanan. Bagian kanan satuannya adalah 4, seperti yang saya lingkari itu. Kemudian kita lihat tabelnya. Berapa kuadrat yang mempunyai angka satuan 4? Di situ terdapat 2, yaitu 2 kuadrat dan 8 kuadrat, sehingga angka 4 itu didapatkan dari angka 2 dan 8. Nah, mana yang kita gunakan, 2 atau 8-nya? Caranya adalah dengan cara mengurangkan angka bagian kiri dengan hasil kuadrat digit pertama, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kita bandingkan angka 0 dengan digit yang pertama adalah lebih kecil. Karena 0 lebih kecil daripada 1, maka yang kita gunakan adalah angka yang lebih kecil antara 2 dan 8, sehingga satuannya kita peroleh angka 2 dan jawabannya menjadi 12. Cukup mudah bukan? Untuk lebih jelasnya kita praktekkan lagi di contoh yang kedua. Berapakah akar dari 1369? Seperti yang kita tahu bahwa angka ratusan sampai puluhan ribu pasti jika diakar mendapatkan 2 digit angka, yaitu angka puluhan dan angka satuan.
Langkah pertama kita pisahkan dulu dua angka dari belakang, yaitu 69 pada bagian kanan, 13 pada bagian kiri. Selanjutnya kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 13 atau mendekati 13. Kita lihat tabelnya, yang paling dekat dengan 13 adalah 3 kuadrat. Karena yang paling dekat dengan 13 adalah 3 kuadrat, maka digit pertama kita isi dengan angka 3. Selanjutnya untuk menentukan angka satuannya atau angka digit kedua, kita lihat pada angka bagian kanan yaitu 69. Kita fokuskan pada satuannya yaitu angka 9. Kita lihat tabelnya. Berapa kuadrat yang mempunyai satuan 9? Yaitu ada dua macam, ada 3 kuadrat dan 7 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, 72 kuadrat hasilnya 49. Sama-sama mempunyai satuan angka 9. Sehingga angka 9 itu kemungkinan didapatkan dari angka 3 dan angka 7. Nah, angka 3 dan angka 7 mana yang kita pakai dari soal ini? Kita gunakan cara yang tadi, yaitu dengan mengurangkan bagian kiri dengan hasil kuadrat digit pertama, yaitu 13 dikurangi 3 kuadrat atau 13 dikurangi 9, sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian kita bandingkan antara angka 4 dengan digit pertama. 4 dengan 3 itu hasilnya adalah lebih besar. Karena lebih besar, maka yang kita gunakan untuk digit kedua yaitu angka yang lebih besar antara 3 dan 7. Sehingga 7 kita letakkan di digit yang kedua dan jawabannya adalah 37. Mungkin sudah lebih paham ya daripada waktu contoh yang pertama tadi. Kita tambahkan satu soal lagi agar lebih paham. Contoh yang ketiga, yaitu akar dari 1296. Kita dapatkan dua digit nanti ya, digit puluhan dan digit satuan. Seperti tadi, yaitu kita pisahkan antara dua angka paling belakang sehingga terdapat angka 12 dan 96. Selanjutnya kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Di situ kita temukan di dalam tabel yaitu angka 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Kenapa tidak 4 kuadrat? Karena kalau 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Dan yang kita cari adalah 12. Jadi tidak boleh melebihi. Sehingga kita ambil yang di bawahnya yaitu 3 kuadrat. Karena 3 kuadrat, maka yang kita letakkan di dalam digit pertama atau angka puluhannya adalah angka 3. Untuk selanjutnya, untuk menentukan angka satuannya atau digit kedua, kita perhatikan angka bagian kanan, khususnya pada angka satuannya, yaitu angka 6. Nah, kemudian kita lihat pada tabel, berapa kuadrat yang mempunyai angka satuan 6. Ternyata di situ didapatkan angka 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Angka 4 kuadrat yaitu 16, angka 6 kuadrat yaitu 36. Sama-sama mempunyai angka satuan 6. Sehingga angka satuan 6 kemungkinan ada dua jawaban, yaitu antara 4 dan 6. Mana yang kita gunakan? Caranya yaitu dengan kita bandingkan dengan cara dikurangkan antara bagian kiri dikurangi dengan hasil kuadrat digit kiri atau digit puluhannya, yaitu 12 dikurangi dengan 9 yang hasilnya adalah 3. Setelah itu kita bandingkan 3 dengan digit yang pertama tadi, lebih besar apa lebih kecil. Nah, di sini kasusnya adalah sama. Nah, kalau lebih kecil kita ambil yang kecil, kalau lebih besar kita ambil yang angka lebih besar. Lah, kalau kasusnya sama, ini caranya adalah kita ambil yang besar. Jadi diingat-ingat ya, jika antara digit yang pertama dengan hasil pengurangannya sama, maka kita ambil angka yang besar, yaitu angka 6. Sehingga jawabannya adalah 36. Lanjut. Ada catatan tambahan untuk bilangan akar yang angka satuannya 0 dan 5, maka digit keduanya tetap 0 atau 5.
Contohnya yaitu akar 1600. Seperti biasanya kita dapatkan 2 digit angka dan kita pisahkan 2 angka dari belakang, yaitu terdapat angka 00 dan angka 16. Karena di sini satuannya yang paling belakang adalah 0, ya, maka langsung saja kita letakkan ke digit yang kedua, yaitu seperti pada contoh tersebut. Jika yang terakhir satuannya 5, ya sama caranya, langsung 5 kita letakkan di digit yang kedua. Selanjutnya kita menentukan digit yang pertama. Digit yang pertama atau angka puluhannya kita lihat tabel mana yang hasilnya mendekati 16 atau yang tepat dengan 16, yaitu angka 4 kuadrat. Nah, karena di situ dapatkan 4 kuadrat, maka jawaban digit yang pertama adalah 4, sehingga jawabannya akar dari 1600 adalah 40. Sekian video penjelasan cara mencari akar kuadrat 100 sampai dengan 10.000. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.